Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yang saya hormati pada para guru, para asatidz, para alim ulama, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, yakni salat berjamaah Isya dan tarawih malam ini. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada tahun kali ini kita semuanya masih diberi kesempatan iman Islam, masih diberi umur, sehingga kita alhamdulillah di hari keempat ini kita bisa menjalankan rangkaian-rangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Tentunya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat diharapkan kedatangannya bagi para muslimin muslimah, karena bulan ini, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, ampunan, rahmat, dan di bulan ini nilainya lebih utama dari 1000 bulan. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan barokah. Allah telah memberkahinya dengan banyak keutamaan di dalam bulan Ramadan ini. Yang salah satunya di mana Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu bi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya Allah telah menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Quran surat Al-An ayat ketiga. Allah telah menciptakan, menurunkan kitab Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semuanya, dan Al-Quran sebagai obat bagi kaum muslimin dan sebagai bimbingan kepada kita untuk menjalani hidup yang lebih lurus. Momentum Al-Quran yang diturunkan lewat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, maka sebab itulah kita senantiasa di bulan Ramadan ini untuk selalu menggalakkan, menciarkan, membaca Al-Quran, baik melalui tilawah, tadarus yang bisa kita lakukan baik secara berjamaah maupun secara pribadi. Nah, kebetulan di masjid yang kita cintai ini, mari kita sama-sama menciarkan dengan membaca Al-Quran, tadarus bersama
di mana setelah ba'da sholat tarawih, ada ba'da subuh, ada ba'da asar, yang kita secara bersama-sama mengkhotmulkan, tujuannya mengkhotmulkan Al-Quran, mendawamkan bacaan Al-Quran, sehingga kita bisa baca setiap hari dan menjadikan Al-Quran menjadi kebiasaan yang untuk kita baca. Bagaimana kalau kita nggak pernah membaca? Atau bagaimana kita memahami isinya kalau kita nggak pernah membaca dan kita nggak pernah tahu? Maka suatu saat kalau kita nanti di alam kubur ditanya, ada malaikat munkar dan nakir, apa kitabmu? Tapi kita tidak bisa menjawab kamu karena kita tidak pernah membaca Al-Quran. Untuk itu marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan ini kita meningkatkan membaca Al-Quran. Kalau di masjid ini ada kegiatan khatmul Quran dalam 1 minggu. Nah, coba kita di dalam bulan Ramadan ini mentargetkan bahwa kita khatmul Quran sebulan misalnya. Saya yakin di antara kesibukan kita dengan berbagai latar belakangnya, kalau nggak kita paksa untuk baca Al-Quran, mustahil. Waktu pasti tidak ada. Nanti sampai akhir hayat nanti pasti kita dipanggil dan kita akan menyesal. Untuk itu, marilah kita bersama-sama di dalam keutamaan bulan Ramadan ini kita mendawamkan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah keutamaan di bulan Ramadan, dibelenggunya syaitan dan ditutup pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu surga, seperti yang disampaikan di dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala sahru Ramadan fattahat abwab samai wa ghallaqat abwab jahannam wa sulsilatis syayatin. Dari Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila bulan Ramadan telah datang, maka pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu jahanam ditutup dan setan dibelenggu. Bukhari Muslim. Tentunya kalau kita maknai dalam hadis ini, setan itu dibelenggu dan diikat dengan harapan kita sebagai manusia yang kebiasaan-kebiasaan jelek kita sedikit kita kurangi, karena setan telah dibelenggu, dan karena kaum muslimin diharapkan untuk melakukan ibadah-ibadah baik puasa maupun ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, sholat sunnah di malam hari, dan amal-amal saleh yang dilakukan dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan harapannya semoga pintu-pintu surga banyak dibuka dan pintu-pintu neraka banyak ditutup. Yang selanjutnya adalah keutamaan di bulan Ramadan ini adalah adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang nanti insya Allah akan kita lewati adalah malam yang paling istimewa dan yang paling mulia. Digambarkan dalam Al-Quran bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik 1000 bulan, dan biasanya malam ini, malam Lailatul Qadar umumnya terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan pada saat-saat itulah kita diharapkan untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita, menambah momentum untuk meningkatkan amal-amal saleh kita lakukan, seperti ketika membaca Al-Quran, zikir, dan memperbanyak banyak doa. Seperti para guru-guru kita telah mengajarkan bahwa di malam hari terakhir atau di malam Lailatul Qadar diajarkan banyak doa, yakni Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah,
sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai orang yang minta maaf, maka maafkan aku. Dan doa ini juga diajarkan oleh para guru-guru kita ketika waktu mustajab, ketika kita akan berbuka puasa, di mana kita lafadzkan, dawamkan seperti asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah salah satu doa yang diajarkan oleh para guru-guru kita, doa ketika menjelang kita berbuka puasa. Dan momentum nanti di 10 hari terakhir adalah mungkin yang kita sangat harapkan kenantiannya. Dan lagi-lagi di masjid ini insya Allah ada program dari DKM, ada iktikaf bersama di 10 hari terakhir, di mana kita melakukan baca Al-Quran, zikir, salat secara berjamaah di masjid ini, dimulai dari malam 21 sampai dengan malam terakhir. Harapannya dengan adanya kegiatan tersebut, kita sebagai jamaah menambah ukhuwah, silaturahmi di antara kita sesama jamaah, saling mengikatkan, saling mengerti, saling tahu, sehingga silaturahmi ini bisa terjalin di antara kita sesama jamaah. Jangan-jangan di antara jamaah kita juga nggak ada yang kenal, misalnya si A dengan si B. Tapi dengan kegiatan-kegiatan ini, harapan kita dari DKM menambah syiar semua kegiatan di masjid atau mereka lain bisa terlaksana dan mencapai tujuannya. Itu beberapa keutamaan di bulan Ramadan. Marilah kita sama-sama bisa hikmat untuk menjalankan semua ibadah dan di dalam bulan Ramadan ini, dan semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, dan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.